Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Aku mau nyeritain gimana prosesnya aku bikin buket yang gede ini. Isinya adalah buket uang 50 lembar. Kalau isinya uang 20.000 50 lembar, jadi totalnya berapa? Hayo, 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 berapa? Hayo, berapa? Iya, betul banget, 1 juta dong. Selain diawali dengan bismillah, tentunya kita juga harus action dengan membungkusin ini duit ke dalam plastik. Dan ini cukup lumayan makan waktu. Kalau misalnya uangnya cuma 10-20 lembar sih nggak kerasa ya. Tapi ngebungkusin di dalam plastik uang sebanyak 50 lembar itu ternyata lumayan lama juga ya, lumayan makan waktu. Jadi itulah kenapa namanya buket bunga itu jasanya berdasarkan jumlah lembarnya, bukan berdasarkan duitnya. Misalnya, Mbak buket uang 1 juta berapa? Mbak buket uang 2 juta berapa? Oh bukan kayak gitu ya Neng tanyanya. Jadi tanyanya itu kalau misalnya mau nanya ke Mbak admin, jasa buket uang sekian lembar berapa harganya. Nah begitu yang benar. Karena sejauh ini FYI ya banyak banget pelangganku itu yang masih gagal paham. Jadi mereka tuh kayak nggak paham, nggak ngerti gitu. Jadi mereka pikir semakin gede uangnya, semakin besar jumlah uangnya. Maksudnya begini, uangnya 1 juta, uangnya 5 juta itu akan membuat harga buket menjadi semakin mahal. Padahal yang bikin mahal itu bukan itu. Yang bikin mahal jasa buket itu adalah ketika si jumlah duit ini lembarannya makin banyak, karena akan makan waktu banyak banget. Ketika si jumlahnya ini bertambah, maka tenaganya bertambah, waktu bikinnya bertambah, terus bahan-bahan yang dipakai juga bertambah. Contoh kayak ini juga nih, makin banyak lembar, nggak mungkin tusuk sate yang pendek-pendek itu, yang untuk nusukin sosis itu cukup, dia harus disambung, terus juga ngelimin ke kayak gininya, ke ke duitnya satu-satu. Ini juga lumayan makan waktu banget. Kalau misalnya yang di rangkai itu cuman 10 lembar, 15 lembar, nggak akan selama ini. Dan kalian tahu nggak sih aku tuh ngabisin berapa waktu untuk rangkai si buket 50 lembar ini? Jam 9 pagi orderan tet masuk telepon. Terus kemudian aku sat siap-siap. Oh enggak, aku makan dulu, aku nyiapin duit, aku nyiapin beberapa barang-barangnya. Itu pokoknya aku setar dari jam 9 lewatan lah kalau nggak salah, atau mungkin jam setengah 10. Lalu kemudian jeda jam 11 aku ngantar bekal anakku sampai setengah 12. Terus isoma dulu sebentar, lalu jam berapa ya, sekitar jam-jam 2 lah mungkin kelar. Kurang lebih proses ngerjain ini semua itu makan waktu 3 jam. Yang at least kalau misalnya aku ngerjain buket uang yang isinya cuma 10 lembar, itu paling cring 10 menit gaya banget. Ya mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit atau 30 menit itu kelar kalau misalnya cuma ngerjain yang isi 10 lembar, karena mungkin udah lihai banget ya, udah bolak-balik bikin, udah biasa. Dan 3 jam itu kataku juga udah cepet sih, karena lihat gak ini prosesnya. Setelah selesai si duit ini dimasukin plastik dan dipasangin tusuk sate, kita harus nyusun nih, nusuk-nusukin ini kadang aduh nggak mesti gitu, dia tuh langsung pas plak gitu. Kadang ada dadak bongkar posisi dulu, ini miring, ini kurang maju, ini ketinggian, ini terlalu mendelep, cabut lagi, pasang lagi. Aduh pokoknya tuh dramanya banyak banget. Cuma kan netizen taunya di foto udah rapi, udah bagus, wah duitnya berkibar, banyak, cantik, kayak kipas. Terus tiba-tiba ada yang chat, Mbak pinjem duit, pinjem 100. Aduh Maimunah, ini nih bukan duit aku, ini nih duitnya pelanggan, ini cuman PHP doang, lewat doang sebentar di aku, habis itu aku kasih juga ke pelanggannya. Ini duit mereka, bukan duitku. Aku cuman jasa aja ya, jasa untuk merangkai buket uang untuk event-event tertentu. Wisuda bisa, kado istri ulang tahun bisa, kado anniversary bisa, atau mungkin becek ke nikahan bisa. Dan ini dong, saking aku riwehnya ya, aku tuh lupa gimana videoin proses aku pasang ininya, aku pasang bunga-bunganya. Dan tahu nggak, kalau udah 50 lembar kayak gini, ukuran selo yang pada umumnya itu nggak cukup, harus disambung. Kalau nggak disambung itu nggak nyampe ke atas, dia nggak ngecover si buket yang gede ini. So kerjanya jadi lebih lama, lebih susah, lebih ruwet tentunya.
dan mesti pakai bantuan tali raffia ya. Kalau aku sih, aku cara ngerangkainya kayak gini, nggak tahu kalau crafter lain, supaya dia itu posisinya kenceng dan nggak goyang-goyang, karena ini memang ukurannya gede banget dan ya perlu bantuan tali-tali begini supaya dia kokoh, nggak goyang-goyang. Ngebersihin bagian belakang, karena aku nggak mau ngerangkai di meja, nggak bisa karena meja aku kecil, jadi aku langsung turun gunung ke bawah, turun gunung ke lantai maksudnya ya. Dan ini sempat ada insiden ya, tripodku kena tampol waktu aku ngapa gitu, terus tiba-tiba gubrak kameraku, ya Tuhan, HP ku jatuh. Mana ya, kok belum nyampe, nah ini dia. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, ini juga gara-gara panik, kameranya jatuh, HP-nya jatuh, tripodnya guling. Aku sampai lupa nge-onin video gimana ngelanjutin nge-wrap yang bagian bawah untuk ngecover si ininya, si bagian buket bagian depan supaya kelihatan rapi. Dan tetap pakai bantuan ini ya, pakai bantuan tali rapia biar kenceng, nanti bisa kita ini remove. Ini cara aku ngikat pita supaya dia jadi cakep dan double-double gitu, pakai cara ini ya, cara hack ini. Biasanya kan diikat seret di tengah. Nah, ini enggak, aku pakai cara yang aku uol-uol dulu, terus baru deh tinggal ditempel tus gitu doang. Bisa pakai lem atau nggak pakai lem juga nggak masalah. Nah, ini pokoknya pastinya pas waktu yang dipakai bagian kayak gini kita ikat kenceng dulu, jangan sampai kendor ya. Kita ikat kenceng, kalau udah kenceng kita remove dulu rapianya yang tadi udah ngebantu untuk ngikat, terus kita pasangin deh pitanya. Nah, selesai nih, udah mau jadi. Alhamdulillah. Kalau di video mah ini cuma 7 menit prosesnya dong, padahal sesungguhnya lama prosesnya. Ya begitulah, semuanya itu selalu gak sesuai dengan apa yang di kamera. Dibanting tahan coy. Dan beginilah hasilnya, hasil cantiknya. Dan gak lupa setiap proses itu aku selalu hitung ulang duitnya. Aku hitung lagi. Dipastikan jangan sampai kurang selembar pun. Harus pas saat serah terima sama konsumen. Begitulah tadi prosesnya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi.